Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung ke pembahasan soal yang tadi tentang pembuktian barisan divergen. Ya, baiklah, pada kesempatan kali ini dilanjutkan kembali tadi bahwa apakah barisan n kuadrat tambah n kuadrat plus 2 per n plus 1 merupakan barisan konvergen atau divergen? Buktikan. Nah, sudah ditunjukkan dengan definisi di barisan divergen bahwa jika limitnya tak hingga maka disebut dengan barisan divergen. Ini karena limitnya tak hingga ya, sehingga xn barisan divergen. Namun kita akan buktikan bahwa barisan n kuadrat tambah 2 per n plus 1 merupakan sebuah barisan divergen. Ini dengan kontradiksi, ya, kita misalkan xn barisan terbatas sehingga ada m positif, demikian sehingga xn kurang dari sama dengan m. Xn-nya apa? N kuadrat tambah 2 per n plus 1 kurang dari n kuadrat tambah n per n plus 1 kurang dari n kuadrat tambah n per n itu akan sama dengan n ditambah 1, ya. N ditambah 1 tadi kurang dari sama dengan n. Ya, hal ini kontradiksi, ya. Hal ini kontradiksi dengan sifat Archimedes, ya. Sifat Archimedes bahwa xn bahwa n kurang dari xn, ya. Bahwa n kurang dari xn. Bahwa n kurang dari sama dengan xn. Jadi hal ini kontradiksi dengan sifat Archimedes bahwa n kurang dari xn, sehingga haruslah xn tidak terbatas. Nah, xn tidak terbatas. Jadi ketika kita menyatakan xn terbatas, maka kondisinya akan mengakibatkan n plus 1 kurang dari sama dengan n. Ini kontradiksi dengan sifat Archimedes bahwa n itu xn itu lebih besar dari n. Jadi xn itu lebih besar dari n. Tapi karena di sini xn kurang dari sama dengan m, tetapi kenyataannya untuk n, ya, n itu lebih besar dari n plus 1 kan kurang dari sama dengan m. Nah, ini kontradiksi dengan n kurang dari sama dengan xn, atau xn-nya lebih besar dari n. Itu di sifat Archimedes. Nah, selanjutnya bahwa ada di sini selanjutnya di pembahasan yang ini, ya, nomor 2 coba kita akan lihat Archimedes, ya, bahwa nx lebih besar, ya, nx, jadi x di sini x kurang dari nx, ya.
sifat R19 n kurang dari x. Iya, n kurang dari x. Ya, sehingga x kurang dari n. Ini maaf kebalik. Jadi di apa namanya, ketika ini dibuktikan hasilnya n-nya kurang dari sama dengan m, ya artinya barisan bilangan asli itu terbatas, ya. Tetapi ini kontradiksi dengan sifat asimetris bahwa xn kurang dari n, atau n-nya lebih besar dari xn, ya, dari x, ya, di sini, atau barisan-barisannya, sehingga haruslah xn tidak terbatas. Untuk apakah barisan yang selanjutnya itu barisan, kita misalkan ini ada soal n per, ini akar, ya, kita akarkan saja. Nah, apakah barisan n per akar n plus 1 merupakan barisan konvergen atau divergen? Ya, ini tentu perlu dinyatakan dulu, ya, diperiksa dulu. Ya, ini sama caranya. Kita periksa. Ya, xn-nya adalah ini. Ya. Jadi ini dikali dengan sekawan. Ya, ini jadi n dikali dengan sekawannya. Ya, n plus 1 per n plus 1. Ini adalah barisan konvergen, ya. Ini adalah tahingga juga. Jadi karena limit xn tahingga, sehingga xn barisan divergen. Nah, sekarang kita misalkan, andaikan, ya, ADB, ya, andaikan xn terbatas, ya. Ya, sama juga andaikan, ya, andaikan di sini kan xn barisan terbatas, sehingga ada m kuadrat, kita nyatakan sebagai m kuadrat di sini. M kuadrat positif sedemikian sehingga yn kurang dari sama dengan xn kurang dari sama dengan m, ya. Sehingga kita uraikan lagi yang seperti tadi, ya. Sama, kita ganti xn-nya ini, ya, n per akar n plus 1, ya. Ini tadi pakai jarak, ya. Mohon maaf, ini karena barisan yang terbatas, sehingga ini adalah jarak. Begitupun dengan yang ini. Ini juga sama. Ya, tapi karena n positif, maka nilai mutlaknya sama dengan, ya, karena positif. Nah, ini juga akan sama dengan, ya, akan sama dengan ini, karena nilai mutlaknya sama. Ini juga sama dengan tadi, ya. Sehingga ini akan n-nya, ya, ini akan sama dengan, kita kuadratkan, ini sama dengan n kuadrat per n plus 1. N kuadrat plus 1 ini akan kurang dari n kuadrat per n. Ini akan sama dengan n. Sama dengan n, ya. Karena n-nya itu tadi kurang dari m kuadrat.
Ini kita mau yang pakai M kuadrat boleh. Ini kurang dari M kuadrat. Ya, tentu untuk setiap N anggota N. Ya. Ini untuk setiap N anggota dari N. Iya. Sama jawabannya, hal ini kontradiksi. Hal ini kontradiksi. Kontradiksi dengan sifat Archimedes. Hal ini kontradiksi dengan sifat Archimedes bahwa Xn kurang dari M kuadrat. Sehingga haruslah Xn tidak terbatas. Jadi ini salah satunya kita membuktikan sebuah barisan divergen dengan kontradiksi. Jadi kita misalkan dia Xn-nya terbatas, berarti ada M kuadrat boleh, M juga boleh, positif sedemikian sehingga Xn-nya kurang dari M kuadrat. Xn kita urai, hasilnya ternyata N itu kurang dari M kuadrat, padahal N itu tidak terbatas. Kontradiksi dengan Xn-nya kurang dari M, ya maksudnya kurang dari N di sini. Nah, atau N-nya lebih besar dari F, jika haruslah Xn tidak terbatas. Selanjutnya, ya ini dilihat dulu cara-caranya. Selanjutnya kita akan membuktikan tentang barisan kontraktif. Nah, apakah Xn merupakan barisan kontraktif? Yang pertama apa itu barisan kontraktif? Jadi apabila jarak dari Xn plus 2 min Xn plus 1 itu kurang dari sama dengan C dikali jarak dari Xn plus 1 kurangi Xn. Itu jika ada konstanta C antara C-nya positif dan C-nya kurang dari 1. Sehingga kita akan periksa dulu, kita misalkan X1, X2, ya ini sudah ada, apakah Xn merupakan barisan kontraktif. Nah, sekarang ya akan dibuktikan ya, ada C ya, ada C yang memenuhi jarak dari X. Ini mau plus 2 boleh ya. Plus 1 juga boleh ya. Jadi X ya min ya. Satu kurang dari sama dengan C ya. C. C dari Fn. Nah ini ya, ada C yang memenuhi ini. C-nya antara 0 sampai 1. Iya, C-nya di mana? 0 kurang dari 1. Ini kita akan nyatakan itu ya. Iya. Ada di halaman 89.
Jadi ada C ya, C besar ya, C besar di sini. Ya. C-nya antara 0 sampai 1 ini kurang. Nah, yang pertama itu kita cari dulu berarti xn plus 1. Kalau x1-nya 1, xn plus 1 di sini ya. Xn-nya sudah ada. Jadi kalau xn plus 1 itu apa? Xn plus 1 berarti fn plus 1 per fn plus 2. Ya. Apa ini akan sama dengan apa itu fn plus 1? Fn plus 1 tadi ini. Fn plus 1 apa itu? Fn plus 1 itu kita tulis kalau fn plus 2 itu berarti fn plus 2 adalah ini di sini. Fn plus 1 ditambah dengan fn. Jadi xn plus 2 dikurangi xn plus 1. Xn-nya sudah ada, ini adalah xn, fn plus 1. Sekarang kita nyari xn plus 1. Jadi fn plus 1 per fn plus 2 itu sama dengan ini. Jadi ditulis dulu aja di sini. Iya. Ini fn plus 2. Nah, ini sebenarnya ini. Apa itu fn plus 1? Dibagi dengan fn plus 1 itu kan akan sama dengan 1 per. Nah, itu kan jadi 1 per 1 plus fn. Ya. Nah, ini kan fn ya. Ini akan jadi 1 per fn plus 1. Ya, ini kan. Ini akan sama dengan apa? 1 ditambah 1 per fn. Fn plus fn ya, fn di sini ya. Ini masih fn. Itu akan sama dengan 1 per apa itu 1 plus fn plus 1? Jadi 1 plus xn. 1 ditambah xn. Ya. Jadi ini yang dibuktikan ya. Jadi kita nyari xn plus 1 diuraikan dari yang diketahui sehingga diperoleh bahwa xn plus 1 sebenarnya 1 per 1 tambah xn. Selanjutnya bahwa mana batas atas dari ini. Ya, jadi xn itu batas atasnya mana? Nah, xn itu batas atasnya kan 1. Ya, dengan batas bawahnya. Jadi xn itu batas bawahnya xn, batas atasnya 1, kemudian batas bawahnya adalah ini 1/2, ya. Karena kan nilainya itu antara 1/2 sampai ini. Jadi nilai dari xn itu xn-nya kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari lebih besar dari setengah. Sehingga yang akan kita cari adalah
1 per ya, 1 pernya. Ya, jadi yang akan kita cari nanti adalah 1 per 1 plus xn. Sehingga ini akan ini ekuivalen dengan tambah 1 ya, tambah 1 jadi 3 per 2 ya, 1 plus xn ditambah 2. Nah, ini juga akan sama dengan 1 per 2 ya. 1 per 2 kurang dari sama dengan 1 per ya di sini 1 plus xn kurang dari 2 per 3. 2 per 3. Nah, itu ya. Jadi ini adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk membuktikan ini. Sehingga kita akan mulai ya. Nah, di sini mau xn plus 2 silahkan, tapi untuk mempermudah karena xn plus 1 sudah diketahui dan xn-nya juga sudah diketahui, kita akan ke xn dan xn min 1 ya. Ini boleh. Iya. Ini juga boleh. Ini akan sama dengan apa tadi? Ini xn plus 1 itu ini 1 plus xn ya. Ini kan min xn. Apa itu xn? Xn itu xn plus 1 ya. Nah, berarti min xn. Berarti min kalau xn itu tinggal kita ini kan n min 1. Iya, di sini. Sehingga ini akan sama dengan ini xn min 1. Ini diproses. Ini jadi xn min 1 plus xn min 1. 1 plus xn min 1 min 1 min ya, min 1 min xn ini. Nah, kita akan ini aja lah ya, karena ya biar ini kita pegang bawah biar cepat ya, dikurang min 1 min xn ini ya. Jadi hasil dari penguraian ini selanjutnya ini akan sama dengan ini masih sama dengan ya, mau kita pakai xn min 1 min xn. Nah, gitu ya. Jadi xn min xn ini akan sama juga dengan ini pakai kurung ya, karena
Karena nilai mutlak akan sama dengan juga. Kita akan lanjutkan ke ya, ini akan kurang dari sama dengan ya. Di sini akan kurang dari sama dengan apa? Ya, ini. Nah, ini akan sama dengan masih sama dengan jarak dari iya sama dengan juga ini kan nilai mutlak. Iya. Per nilai mutlak dari ini. Ya akan kurang dari sama dengan jarak dari xn min ini kan ini yang jadi ini 1 plus xn di itu kan 1 plus xn itu ya 1 per ya. Ini kan 2/3 jadi 2/3 ya, yang ini 2/3 pasti akan juga dikali karena 1 plus xn 2/3 maka 1 plus xn min 1 pun akan 2/3. Ya, ini akan 2/3 dikali dengan ini. Empat per 9. Diperoleh ya, C-nya sama dengan 4/9. Memenuhi ini ya. Memenuhi ini. Bahwa memenuhi ini. Memenuhi ya, terbukti bahwa XN barisan kontraktif. Ya, jadi XN barisan kontraktif. Ya, jadi yang pertama diuraikan dulu ya, kita apa yang akan dicari? Yang dicari adalah XN plus 2 ataupun XN plus 1 ya. Tapi kita akan mempermudah dari XN plus 1 ya, XN-nya sudah ada, XN plus 1 tinggal lama diurai-uraikan. Ya, diurai. Nah, selanjutnya karena yang akan kita butuhkan adalah 1 per 1 plus XN, maka ini dioperasikan kurang dari 2/3 ya. Nah, sehingga kita akan uraikan ya. Apa itu XN tadi sudah dapat, kemudian min XN min 1 ini diuraikan ya, ini akan sama dengan ini karena bersifat nilai mutlak. Apa itu XN min XN 1 masih tetap di 1 plus XN itu 1 per 1 plus XN adalah 2/3, begitupun dengan 1 plus XN. Jadi 9/9. Karena diperoleh C49 memenuhi dari sifat kontraktif sehingga dapat dibuktikan bahwa XN merupakan barisan kontraktif. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.